Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina ihwatan fiddini mutahabbin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang budiman, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kisah salah seorang ahli ibadah pada masa Bani Israel. Dia beribadah di rumah ibadahnya selama 60 tahun. Kemudian suatu hari hujan turun membasahi bumi, sehingga dengan lantaran hujan itu bumi menjadi hijau. Kemudian ahli ibadah itu keluar dari rumahnya, keluar dari rumah ibadahnya. Dan dia berbisik, sekiranya aku turun dari sinagog ini, kemudian memperbanyak zikir, tentulah kebaikanku bertambah. Nah, rupanya ahli ibadah ini tergoda ya. Setelah hujan turun, bumi hijau, subur, dia yang sudah beribadah selama 60 tahun, tidak keluar dari rumah ibadahnya, dia tergoda untuk keluar dari rumah ibadahnya. Dia berkomitmen untuk apa? Untuk selalu berzikir kepada Allah. Keluar dari rumah ibadahnya tapi dia dengan tetap berzikir kepada Allah. Itu adalah tekadnya, tekad di dalam hatinya. Nah, ternyata ketika keluar dari rumah ibadahnya, dia bertemu dengan seorang perempuan. Bertemu dengan seorang perempuan yang cantik. Kemudian dia berbincang-bincang dengan perempuan itu dan dia terlena. Dan rupanya perempuan itu juga asik mengobrol dengan ahli ibadah tersebut. Sehingga akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu ahli ibadah tersebut berzina dengan wanita yang baru saja ditemuinya. Setelah berzina, kemudian ahli ibadah tersebut pingsan. Setelah pingsan, ahli ibadah ini siuman, kemudian dia mandi ya, menceburkan diri ke sebuah danau. Setelah dia menceburkan diri di sebuah danau, datanglah seorang pengemis yang meminta-minta. Nah, ahli ibadah ini keluar dari rumah ibadahnya tadi dengan membawa 1 atau 2 potong roti. Sehingga sewaktu dia mandi di sebuah danau, datang pengemis, datang peminta-minta, dia berikan 1 atau 2 potong roti itu kepada pengemis yang meminta-minta itu. Setelah itu, setelah memberikan rotinya, ahli ibadah ini meninggal dunia. Jadi beribadah, tidak keluar dari rumah ibadahnya selama 60 tahun. Dia tergoda, keluar dari rumah ibadahnya, yang pada awalnya dia berkomitmen tetap berzikir kepada Allah, walaupun berada di luar rumah ibadah. Tapi qadarullah, dia bertemu dengan perempuan. Dan dia tergoda, asik mengobrol, hingga akhirnya berzina. Setelah berzina, dia pingsan. Setelah pingsan, siuman, dia mandi ke sebuah danau. Kemudian bertemu dengan seorang pengemis yang meminta-minta, dia berikan bekalnya, yaitu 1 atau 2 potong roti. Setelah itu, ahli ibadah tersebut meninggal. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang pahala yang ia dapatkan dari beribadah selama 60 tahun tersebut, ditimbang dengan dosa perbuatan zinanya. Ternyata lebih berat dosa dari perbuatan zinanya. Akan tetapi ahli ibadah ini masih punya amalan lain, yaitu dia memberikan secara ikhlas bekal yang ia bawa yang berupa 1 atau 2 potong roti tadi. Ketika ada pengemis, dia berikan semuanya. Kemudian sedekah yang berupa 1 atau 2 potong roti ini ditimbang
dengan perbuatan zinanya. Dan ternyata 1 atau 2 potong roti tadi pahalanya ketika ditimbang itu lebih berat daripada dosa zina yang dia lakukan. Maka hingga akhirnya dosa lelaki tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwasanya dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan untuk menyendiri, berada di rumah ibadah, menjauh dari masyarakat dan tidak mendekati wanita. Yang kedua, hikmah dari kisah ini adalah bahwasanya yang namanya godaan setan itu memang sangat membuat kita terlena. Kita ambil contoh dari kisah ini. Dia ahli ibadah, ya, beribadah selama 60 tahun. Dia tergoda keluar dari rumah ibadahnya. Komitmen dia apa? Tekad dia apa? Tekadnya tetap berzikir kepada Allah. Akan tetapi dia malah terjerumus ke dalam perbuatan zina. Hikmah yang ketiga adalah bahwasanya fitnah atau ujian yang terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki sepeninggalku, ya, melebihi fitnah wanita. Kita lihat ahli ibadah ini, ibadah 60 tahun, ya. Bagaimana dia sangat kuat di dalam beribadah. Tapi ketika bertemu dengan seorang perempuan, goyah juga imannya. Dia terjerumus ke dalam perbuatan zina. Hikmah yang keempat adalah bahwasanya dosa zina itu sangat besar. Sehingga dosa zina yang dilakukan oleh ahli ibadah tersebut ketika ditimbang, dibandingkan dengan amalan ibadah, dengan pahala amal ibadah yang dilakukan oleh ahli ibadah tersebut selama 60 tahun, ternyata lebih berat dosa zinanya. Selanjutnya, hikmah selanjutnya adalah amalan yang terlihat kecil, amalan yang terlihat ringan, tetapi dilakukan dengan hati yang ikhlas, ternyata pahalanya sangat besar. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh ahli ibadah tersebut. Dia menyesali perbuatannya, kemudian dia memberikan bekalnya yang berupa 1 atau 2 potong roti. Ada peminta-minta datang, dia berikan semuanya. Dan ternyata pahala dari sedekah sepotong roti itu beratnya melebihi dosa zina yang dia lakukan. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibroh dan manfaat dari kisah yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.